Selamat pagi sahabat Hikmatus TV, salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sabaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, betapa senangnya hati kami bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Isi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini tertulis dalam Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang priuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukankah dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Saudara yang kekasih, Allah adalah Allah yang maha tahu. Ia mengetahui segala sesuatu rancangan pemikiran dan isi hati kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkannya pun, Tuhan telah lebih dahulu mengetahuinya. Allah melalui nabinya mengancam umatnya dengan peringatan keras secara khusus untuk dua hal. Yang pertama, mereka membuat rancangan yang disembunyikan dalam-dalam. Umat Tuhan menganggap Tuhan tidak tahu dan tidak melihat akan hal itu. Sehingga dalam ayat 15 berkata, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Yang kedua, mensesarkan pencipta dengan ciptaan, bahkan dengan berani menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Halik, bukan Halik yang menciptakan mereka. Ayat 16 berbunyi, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang priuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Saudaraku yang kekasih, tanah liat adalah gambaran manusia selaku ciptaan dan makhluk yang fana. Tukang priuk adalah metafora Allah selaku sang Halik yang menciptakan manusia menurut kehendaknya. Ibarat tanah liat di tangan tukang priuk, membuatnya menjadi benda yang berguna. Tidak dapat menyangkal pembuatnya. Demikian halnya bahwa manusia selaku ciptaan tidak dapat menyangkal penciptanya. Allah mengenal ciptaannya dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Orang yang menyangka bisa menyembunyikan rancangan-rancangan mereka dari Allah, sebenarnya sudah menyangkal Allah sebagai pencipta. Apakah sebuah karya dapat berkata tentang pembuatnya? Bukan dia yang membuat aku, tetapi aku sendirilah yang menciptakan aku. Dengan menyebut tanah liat sebagai gambar manusia, hendak mengatakan kerapuhan dan kefanaan manusia. Manusia dengan segala kemegahannya adalah tetap manusia yang lemah dan rapuh dan fana. Adalah bagaikan tanah liat di hadapan tukang priuk. Adalah kebodohan bila dalam keterbatasan pemikiran kita dan di dalam kefanaan kita, kita selaku ciptaan, kita pakai untuk menilai Tuhan. Pepatah berkata, di mana tidak ada elang, akulah elang, kata belalang. Maksudnya ialah orang bodoh atau orang yang hina berlaku seperti orang pandai, atau ingin layaknya orang pandai, atau ingin menjadi orang terhormat. Disinilah letak dosa Adam.
Oleh rayuan iblis, mereka terdorong keinginannya untuk menyamai Tuhan. Saudaraku, terkadang kita tidak menyadari bahwa iblis akan mendorong kita untuk menggantikan atau menggeser posisi Tuhan sebagai Khalik. Firman Tuhan hari ini menyatakan sesuatu teguran keras kepada kita. Agar berhati-hati, jangan menggantikan atau menggeser posisi Tuhan selaku Khalik. Kita bisa terjebak oleh kesuksesan kita ke dalam kesombongan. Menganggap keberhasilan itu karena usaha kita. Sehingga tidak lagi menganggap perlu campur tangan atau keterlibatan Tuhan. Yang menjadi perenungan bagi kita. Adakah Tuhan masih terus menjadi pusat dari kehidupan kita? Ataukah kita tengah menggeser posisi Tuhan dan mendudukinya? Jika demikian, kini saatnya kita bertobat. Dengan kerendahan hati, kita jujur. Bersama-sama Nabi Yesaya, kita mengaku dan bersaksi. Yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Kami tanah liat. Dan Engkau yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkemuliaan di sorga, terima kasih untuk anugerah yakni firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuntunlah kami dalam menaati dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Yang berwujud pengakuan bahwa Engkau adalah Tuhan Maha Tahu. Tiada yang tersembunyi bagimu. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti